Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya Muhammad Ilham Aminullah, mahasiswa HKI Fakultas Syariah dengan NIM 2002020109 akan mencoba memaparkan book review yang telah saya coba lakukan mengenai sosiologi hukum. Identitas buku. Judul buku Sosiologi Hukum, nama pengarang Profesor Dr. Andus Abintoro Prakoso SH MS. Tempat terbit Yogyakarta, nama penerbit Laksbank Press Indo. Tahun terbit 2017, tebal buku 3 cm. Antaran buku. Uraian pertama dalam buku ini merupakan suatu introduksi mengenai eksistensi sosiologi hukum, serta sejarah pembentukan maupun perkembangannya. Kemudian menjelaskan hubungan antara sosiologi hukum sangat membantu deskonstruksi terhadap pikiran-pikiran hukum yang absolut dengan membawa hukum ke dalam kenyataan sehari-hari. Sosiologi hukum merupakan salah satu pintu masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan the scientific study of law. Melakukan deskonstruksi pemikiran hukum dengan alat bantu sosiologi hukum semakin mengkristal karena sifat sosiologi hukum yang empiris dapat dimanfaatkan dalam usaha yang demikian. Kenyataan sehari-hari berupa gagasan, nilai tradisi, cita-cita, dan hal lainnya yang bersifat demografis, geografis, serta sumber daya sosial, misalnya kekuatan sosial ekonomi dan lain sebagainya. Isi buku. Buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 sosiologi dan hukum, bab 3 pemikiran filsafat hukum dan sosiologi hukum, bab 4 hukum modern, bab 5 konsep hukum progresif, bab 6 beberapa pilihan hukum operasional dalam masyarakat, bab 7 perkembangan sosial hukum Indonesia. Beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum apabila suatu penelitian sosiologis terhadap hukum mungkin dilakukan, bagaimanakah perkembangannya dan apakah persoalan utamanya. Oleh karena sosiologi hukum masih relatif usia muda, maka belumlah jelas dan tentu lapangannya. Tentang apakah yang telah dicapai pada masa dewasa ini pada umumnya merupakan pencerminan dari hasil karya dan pemikiran para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum. Oleh karena kepentingan bersifat teoritis dan karena mereka mendapat pendidikan baik di bidang sosiologi maupun di bidang ilmu hukum, atau karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologi terhadap hukum, ada beberapa persoalan yang pada umumnya selalu mendapat sorotan oleh ahli sosiologi hukum adalah hukum dan sistem masyarakat, persamaan dan perbedaan sistem hukum yang dualistis, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai sosial budaya, kepastian hukum dan kesebandingan, peran hukum sebagai alat pengubah masyarakat, pengadilan, efek peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, tertinggalnya hukum oleh perkembangan dan perubahan masyarakat, difusi atau penyebaran hukum dan pelembagaannya, hubungan antara penegak hukum dan pelaksana hukum, masalah keadilan, manfaat sosiologi hukum. Objek studi sosiologi hukum. Objek penyelidikan sosiologi adalah segala gejala pergaulan hidup manusia, sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya mempelajari gejala masyarakat tertentu, hukum, agama, kesenian, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sosiologi hendak menguraikan simpul hubungan antara gejala-gejala itu semua. Hukum pun mengambil tempat dalam sosiologi, akan tetapi hanya dipandang dalam hubungan gejala-gejala masyarakat lainnya. Sebaliknya, sosiologi hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya dengan berpangkal pada norma-norma yang diuraikan dalam undang-undang, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, keputusan-keputusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis, dan dalam sumber-sumber yang lain. Sosiologi hukum menyelidiki adakah dan sampai di manakah norma-norma tersebut dengan sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sumanto, objek studi sosiologi hukum menyangkut aspek-aspek sebagai berikut. Perilaku individu sebagai realitas sosial yang menggambarkan respon terhadap aturan-aturan atau norma yang ada di dalam masyarakat. Sosialisasi, sertifikasi sosial yang terjadi akibat dari penerapan hukum, struktur hukum, misalnya organisasi, birokrasi dan birokratisasi, prosesi dan profesionalisasi hukum maupun peradilan. Hukum sebagai institusi sosial memiliki hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum serta pendayagunaannya. Hukum dan perubahan sosial yang direalisasikan secara efektif, makna dan pemberian makna terhadap hukum sebagai simbol oleh para pelaku di masyarakat. Proses pemaknaan hukum dalam interaksi sosial secara bebas dan terarah.
Jenis-jenis sosiologi hukum. Sebagai cabang kajian sosiologi, maka sosiologi hukum banyak memusatkan perhatiannya pada permasalahan hukum sebagaimana terwujud dalam pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbeda dengan kajian ilmu hukum murni yang sering disebut jurisprudence dalam bahasa Inggris dan Rechtsrechtslehre dalam bahasa Jerman, sosiologi hukum tidak hendak membatasi kajian-kajian pada hal ihwal, kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematikanya dan doktrin-doktrin yang mendasari. Sosiologi hukum empiris merupakan kata lain untuk penelitian hukum kuantitatif dengan alasan: 1. Kriteria kualitas sangat dapat dipercaya pada keabsahan eksternal dan internal, akan tetapi mempunyai cakupan yang sempit. Hal ini bersumber pada kenyataan bahwa eksperimen memasukkan situasi yang kurang dikenal, buatan dan memiliki masa berlaku yang sangat singkat. Hal demikian membuat konteks penelitian tidak dapat digeneralisasi pada konteks yang lain. Sosiologi hukum empiris bersumber pada teori a priori. Kebanyakan teori yang disusun pada hakikatnya adalah deduktif dan logis. Dalam perilaku diverifikasi dari dunia nyata atas dasar asumsi a priori. Setelah teori ini disusun, sosiologi hukum akan bertanya apakah faktor X akan dapat menyebabkan faktor Y, apakah peraturan perundang-undangan atau X dapat mengubah perilaku seseorang atau Y. Yang ketiga, sosiologi hukum demikian lebih difokuskan untuk kebutuhan teoritikal. Sosiologi hukum sosiologi hukum evaluatif. Sosiologi hukum ini lebih menekankan pada perspektif yang lain, sebab perspektif eksternal tidak dapat diterima sehubungan dengan objek yang dipelajarinya. Untuk dapat mengatakan secara bermakna tentang masyarakat dan mengenal baik norma-norma yang berfungsi di dalamnya, perspektif eksternal tidak mencukupi. Hal ini memerlukan perspektif internal, yakni perspektif partisipasi yang berbicara. Para sosiolog evaluatif lebih jauh mempersoalkan kemudian hasil-hasil penelitian empiris. Penelitian empiris harus akrab dengan material yang hendak diteliti, yang sudah membawa keberpihakan tertentu. Hal ini menyebabkan penelitian tidak benar-benar murni dan objektif. Itulah dia sedikit ringkasan mengenai isi buku yang dimana di dalamnya terdapat banyak pengetahuan baru setelah membaca buku itu. Kemudian komentar tentang buku ini, setelah membaca buku ini banyak didapatkan pengetahuan baru seperti yang saya sampaikan tadi mengenai sosiologi yang hendak menguraikan simpulan hubungan antara gejala-gejala itu semua. Hukum pun mengambil tempat dalam sosiologi. Objek penyelidikan sosiologi adalah segala gejala pergaulan hidup manusia. Setelah membaca buku tadi, kita jadi mengetahui apa yang menjadi objek kajian sosiologi, yaitu gejala-gejala pergaulan hidup manusia. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya mempelajari gejala masyarakat tertentu, hukum, agama, kesenian, kemampuan rakyat, dan sebagainya. Itulah perbedaannya. Buku ini sangat bagus bagi pelajar dan mahasiswa seperti kita sekarang untuk mempelajari tentang sosiologi hukum, karena bahasa-bahasa yang digunakan sangat mudah untuk dipahami, sederhana, sehingga pelajar dan mahasiswa dapat memahaminya pula dengan mudah. Itulah dia sedikit review saya tentang buku ini. Semoga dapat membantu semua kita yang menonton dan menarik minat semua kita menonton untuk membaca buku ini, karena di dalamnya banyak pengetahuan tentang sosiologi hukum yang bisa kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.